Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini adalah pukul 3 lewat 30 menit atau setengah 4 pagi. Saya hendak mencoba menyampaikan sesuatu yang cukup penting ya. Karena selama ini kan kita punya penilaian bahwa Allah itu mengazab. Allah itu menyiksa orang-orang yang durjana, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim melalui para malaikat-malaikatnya. Nah, jadi sekarang kita mencoba untuk meluruskan pemahaman ini. Apakah benar Allah itu punya keinginan menghukum, mengazab, menyiksa makhluk yang ia ciptakan sendiri? Nah, itu harus kita renungkan itu. Jadi jangan sampai kita salah paham. Jangan sampai kita salah mengerti. Apa betul Allah itu menghukum dan mengazab ciptaannya sendiri? Nah, ternyata saudaraku, tidak ada manfaatnya bagi Allah tentang kondisi kita. Pernah dinyatakan oleh Rasulullah, seandainya semua manusia dan jin ini taat kepada Allah, semuanya, itu tidak akan menambah khazanah, kekayaan, dan kemuliaan kerajaannya Allah. Tidak akan menambah setitik pun. Sebaliknya, seandainya manusia dan jin ini kafir semuanya kepada Allah, juga tidak akan mengurangi khazanah, kebesaran daripada kerajaan Allah. Artinya tidak ada apa-apanya gitu. Nah, dari sini kita tahu apa kepentingan Allah memberikan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, fadilah-fadilah untuk kita. Memangnya penting bagi Allah? Tidak. Sebaliknya, seketika hamba itu dihukum, disiksa, diazab, apa perlunya bagi Allah? Apa keuntungannya bagi Allah? Tidak ada. Nah, oleh karena itu, kalimat-kalimat, kata-kata yang mengatakan takutlah kamu kepada azab Allah, kepada siksa Allah, itu jangan diartikan Allah mengazab, Allah menyiksa. Tidak. Tidak ada itu. Yang ada adalah kita yang menyiksa diri, kita yang mengazab diri, kita yang menghukum diri. Kalau Allah berkeinginan kita jangan menyiksa diri, kita jangan menghukum diri, kita jangan mengazab diri. Itu keinginan Allah, yang semua itu dia tuangkan dalam bentuk keinginan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di sini kita lihat pada surat Al-Baqarah 194 yang bunyinya wa anfiqu fisabilillahi wala tulqu bi aidikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa maknanya pernyataan Allah yang ada pada Rasul ini, yang tertuang ianya pada surah Al-Baqarah ayat 195? Apa maknanya? Nah, di sini dikatakan wa anfiqu fisabilihi atau wa anfiqu fisabilillahi. Itu sebuah perintah Allah melalui Rasulnya untuk kita, supaya kita berinfak, menginfakkan, memanfaatkan apa yang sudah Allah anugerahkan ianya pada kita di jalan Allah. Apa itu jalan Allah? Ya jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu Muhammad sebagai tujuan kita, karena beliau berada di atas jalan yang lurus. Coba kita lihat surat Yasin. Wahai Sin, wal Qur'anul Hakim, demi Quran yang mengandung hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau satu yang melahirkan semua rasul-rasul. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Yasin itulah di atas jalan yang lurus. Jadi ya itu wahai, sin itu sifat. Wujudnya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dianya adalah Ahmad. Seketika zohir sebagaimana kita, jadilah dia Muhammad yang kita bicarakan hari ini. Beliau itu tujuan kita. Kenapa tidak Allah, Pak Abu Fikri? Ya tidaklah. Tidak mampu kita mencapai Allah itu, saudara. Allah itu adalah urusan Muhammad. Allah itu adalah levelnya Muhammad, bukan level kita. Hanya saja, seketika kita bertemu dengan Muhammad, hukumnya sama dengan bertemu dengan Allah. Seketika kita berbicara dan berdialog dengan Muhammad, hukumnya sama kita berdialog dan berbicara dengan Muhammad, Allah tadi. Maka di sini beliau dikatakan wasilah, perantara antara diri kita dengan Allah. Muhammad tadi, itulah jalan yang lurus. Maka infakkanlah apa yang ia anugerahkan ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Ya pertama, ya keberadaan kita itu sendiri. Keberadaan kita itu sendiri, itu anugerah. Yang ia kehendaki itu diinfakkan pada jalan beliau. Menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul di alam semesta ini melalui diri kita. Maka nyatalah Allah dan Rasul pada diri kita. Bukan kita Allah, bukan kita Rasul, tapi nyatalah keberadaannya pada diri kita. Itu yang disebut dengan pengabdian, saudaraku. Kan jelas dikatakan,
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak kuciptakan jin, tidak kujadikan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada aku. Ya, mengabdikan diri itu memang ada sesuatu kita buat untuk Allah dan Rasul atas kehendaknya juga. Yaitu tadi, menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul di alam semesta. Sehingga nyatalah keberadaan Allah dan Rasul pada kita di atas alam semesta. Itu kehendak. Nah, di ayat berikutnya dikatakan lagi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Oleh karena aku berkehendak, kami berkehendak, kalian menginfakkan keberadaan kalian di jalanku, kata Allah, ya tentu melalui Rasul. Kamu jangan melemparkan dirimu ke lembah nista, ke lembah yang menghinakan diri, ke lembah yang menyiksa kamu sendiri. Jangan. Artinya Allah tidak suka kita melemparkan diri kita ke lembah nista, ke lembah siksa yang menjadikan diri kita menderita. Allah tidak suka, makanya Dia larang. Nah, adakah patut seketika kita tersiksa, terazab, menderita oleh karena ulah kita sendiri, lalu kita katakan Allah mengazab, Allah menyiksa, Allah menghukumku melalui para petugas-petugas, yaitu para malaikat-malaikatnya? Patutkah itu? Ya tidaklah. Tidak patut kita katakan Allah mengazab, Allah menyiksa, Allah menghukum kita. Tidak patut kita mengatakan itu. Justru Allah tidak mau kita tersiksa, terazab dan terhukum. Tapi kita sendiri yang melakukan itu. Kita sendiri yang berbuat untuk mendapatkan itu. Nah, itu saudaraku yang perlu dipahami. Sampai-sampai Allah berkata, Rasul bersabda, apa kata Allah dan Rasul? Fattakunna rolati wa kuduhan nasi wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, diperuntukkan bagi mereka yang kafir atau ingkar. Di sini kan Allah dan Rasul mengingatkan, takutlah kamu atau janganlah sampai kamu masuk neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan dikhususkan bagi mereka yang kafir, yang ingkar, yang tidak mau ikut aturan hidup. Jadi mereka yang tidak mau mengikuti aturan hidup daripada Allah Rasul, jelas kalimatnya kan, mereka yang tidak mau mengikuti aturan dan hukum Allah dan Rasul, ya itulah akibatnya.
Bukan Allah dan Rasul menyiksa mereka, mengazab mereka, menghukum mereka. Tidak. Nah, yang menarik di sini adalah kata neraka tadi. Watakun naro. Takutlah kamu kepada api. Takutlah kamu kepada neraka. Apa itu neraka? Apa itu api? Ya, api itu panas. Panas itu pedih. Pedih itu perih. Perih itulah sakit. Sakit itulah siksaan, saudaraku. Siksaan. Kita minum minuman tua. Kita cicipi narkoba, ganja, putau. Apalagi. Bahkan yang lebih gila lagi. Kita meminum minuman yang memang bukan minuman. Justru racun. Ada apa dengan kita? Akhirnya rusaklah otak kita. Otak tempat akal bekerja. Otak tempat akal menalar segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Akibat otak sudah rusak, nalar dan penelitian hidup kita tidak mampu diolah oleh roh kita kepada sesuatu yang diharapkan oleh kita sendiri. Maka kita selalu menemukan kegagalan. Karena cara hidup kita tidak sama dengan cara hidup orang-orang yang normal. Karena otak sudah dirusak dengan minuman, dengan obatan-obatan terlarang yang disebut dengan narkoba atau nafza itu. Akhirnya kita kecewa sendiri, putus asa sendiri, sakit sendiri. Nah, belum lagi kita terjangkit HIV atau virusnya. Itu menyiksa, saudaraku. Kita harus minum obat, makan obat untuk menstabilkan diri. Kalau tidak minum obat, kita tidak bisa normal walaupun sekian persen kecil. Muncul rasa putus asa. Maka banyak kita mencampakkan diri kita ke lembah yang hina. Ke lembah yang nista, yang justru menyiksa diri kita sendiri. Dan akhirnya kita bunuh diri. Sejak kapan Allah menyuruh kita membunuh diri? Sejak kapan? Kalau ada perintah Allah dan Rasul kita membunuh diri itu boleh. Untuk apa Allah dan Rasul menjadikan, menciptakan kita, melahirkan kita? Untuk apa? Kalau untuk dibunuh. Artinya Allah tidak pernah memerintah kita bunuh diri. Rasul tidak pernah memerintah kita bunuh diri. Lalu kenapa dibunuh? Ingat loh. Setiap kita itu ada ajal. Ada masa tenggang hidup. Tidak berlebih 1 detik pun, tidak akan berkurang 1 detik pun. Kecuali kita mengajukan proposal baru untuk diperpanjang usia ini. Karena memang ada proyek kehidupan yang baik yang harus kita lakukan. Baru kita mohon kepada Allah supaya umur ini dipanjangkan, ya Allah. Loh, kok bisa begitu Pak Abu Fikri? Lah iyalah. Jangan sampai jika datang ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat saja. Itu sudah benar. Kalau ajalnya sudah sampai,
malaikat mautnya sudah di depan muka. Tetapi kalau belum sampai, masih bisa kita ajukan proposal. Kita ajukan permohonan baru. Makanya kita perlu sehat, kuat, dan semangat. Karena begitu jauhnya harapan ini untuk kebaikan dan kebenaran hidup. Supaya kita bisa memberikan kebaikan kepada diri, keluarga, dan kaum kerabat, dan orang lain, saudaraku. Nah itu. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga diri, terutama tubuh badan jasad, kita rusak dia dengan cara meminum, memakan sesuatu yang tidak patut dimakan dan tidak patut diminum. Untuk apa hidup ini diperpanjang? Akhirnya kita mati. Tubuh ini hilang fungsi. Padahal ajalnya belum sampai. Ditambah lagi dengan bunuh diri. Padahal ajal belum sampai. Apa yang terjadi? Tubuh kita mati. Dimandikan, dikafani, mungkin disolati. Bagi yang mau menyolatkan. Tapi waktu kita dipanggil kan belum datang. Jadi kematian tubuh badan jasad kita pada saat itu bukan adanya jiwa ditarik oleh malaikat maut. Tidak. Tidak ada tugas malaikat maut mencabut jiwa orang waktu itu. Karena belum ada perintah. Lalu bagaimana nasib jiwa kita? Nasib ruh kita? Dari dulu sudah saya jelaskan bahwa ruh dengan jiwa itu tidak sama. Kalau jiwa itu adalah an-nasu atau manusia. Dia sudah ada dalam tubuh badan jasad kita ini sejak dia dari air spermatozoa. Dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berlari, dan berkembang dalam rahim manusia perempuan. Padahal waktu itu roh belum ditiup. Kok dia bisa hidup? Nah, itulah jiwa. Itulah an-nasu, itulah manusia. Jika terjadi kematian pada tubuh secara takdir, secara ajal yang Allah Rasul tetapkan, itulah yang dicabut oleh malaikat maut. Bukan ruh. Ruh itu bukan urusan yang lain. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Makanya dikehendaki kita ini tahu. Roh ini tahu dari mana asalnya. Kesitulah dia kembali. Jadi sebelum malaikat mencabut jiwa tadi, semestinya ruh itu keluar dari tubuhnya. Kembali ke tempat semula, yaitu di Baitullah Hakikat. Ditunjukkan tempat pintu antara zahir dan batin, dunia dan akhirat. Namanya Babus Salam. Tepatnya itu adalah dekat Ka'bah hari ini, saudaraku. Di situ Babus Salam. Tidak satupun roh yang masuk dalam kandungan ibu seketika dia hamil. Melainkan semua roh itu bermula dari Baitullah Hakikat. Yang masuk ke dunia, masuk ke tubuh ibu, masuk ke tubuh anak tadi, dipari dalam hatinya. Semuanya lewat Babus Salam yang tempat tetap tegaknya adalah dekat Ka'bah kita hari ini, saudara. Itu makanya kita harus paham apa itu Ka'bah. Dia adalah tanda Baitullah sekaligus tempat lewat, tempat kembali, tempat datangnya ruh itu sendiri. Nah, jadi kalau dia tahu tempat kembalinya, pintu tempat dia masuk untuk kembalinya kepada Baitullah, di situ menunggu Allah dan Rasul.
Nah, dia akan keluar sendiri sebelum malaikat maut mencabut jiwa. Maka dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Karena yang punya rasa itu adalah dia, ruh itu. Itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Saking pentingnya kejadian ini, batal khutbah Jumat, batal sholat Jumat, tidak ada zohor bagi setiap pria Islam di hari Jumat kalau tidak diucapkan ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, hai orang yang percaya kepada Tuhan, dia melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, bersaksi bahwa Tuhan itu memang ada. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa itu artinya berbuat baiklah kamu. Dengan sebenar-benar baik, artinya di tempat yang sudah ditetapkan kamu menjadi baik. Itu di Baitullah hakikat, saudara. Syariatnya Ka'bah di tengah-tengah Masjidil Haram. Tak satu pun suara dan kata yang harus kita buat. Semestinya kita berada di sekitar Masjidil Haram, di depan Ka'bah itu, saudaraku. Karena Ka'bah itulah tanda Baitullah. Kita melihat kepada Ka'bah sama artinya kita melihat Baitullah hakikat. Kita melihat Baitullah hakikat sama artinya kita melihat Muhammad. Kita melihat Muhammad sama artinya kita melihat Allah. Walaupun Muhammad bukan Allah, Allah bukan Muhammad. Begitu dimudahkan agama ini biar kita paham. Gitu, saudaraku. Artinya jangan sampai malaikat maut mendatangi kamu, sedangkan kamu belum tahu tempat selamat atau Islam tadi. Dikatakan oleh Allah dan Rasul, mandakalahu kana amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu maka aman sentau salah dia. Nah, masuklah ke situ. Masuklah ke tempat yang benar itu. Di situ ada babus salam atau pintu selamat. Nah, silakan malaikat maut mencabut jiwa. Tidak akan terasa, saudaraku. Makanya dalam pelajaran yang disampaikan oleh orang tua kita, Islam itu titah daripada Allah. Sifat pada Muhammad, wajib pada kita. Apa yang wajib? Ya sifat Muhammad tadi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Supaya kita bisa berjalan menuju Muhammad. Karena pada waktu itu kita satu zat, satu sifat, satu nama, satu perbuatan dengan Muhammad. Karena sifat itu kita amalkan. Baru bisa kita datang ke Baitullah melalui pintu yang disebut dengan babus salam. Itu kehendak Allah dan Rasul. Ya isi titahnya itu tadi yang saya bacakan tadi. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati sebelum kamu Islam. Jadi Islamlah dahulu kita. Selamatlah dulu kita dengan cara mendatangi negeri selamat itu. Jika kematian datang pada tubuh, silakan saja. Nyaman kita, tidak ada masalah kita. Itu kehendak Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membunuh diri atau menzolimi diri kita, meminum obat, meminum minuman tua, meminum racun, tubuh ini usianya mestinya 70 tahun, 30 tahun dia tidak bisa dipakai lagi, maka terjadilah kematian tubuh sementara ajal belum sampai. Kemana ruh kita? Kemana jiwa kita? Kemana? Sementara ajal kematian belum sampai.
Ya tersiksalah jiwa itu gentayangan dia. Tersiksalah ruh itu gentayangan dia. Sesal, sesal, sesal. Menangis, menangis, menangis. Tidak bisa lagi kembali kepada tubuh. Tetapi kita berada di bawah langit dan di atas bumi. Gentayangan saudara. Berkepanjangan kita menangis, 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 menyesali. Kita mau bertobat kepada Allah dan Rasul tidak bisa lagi. Karena syarat bertobat itu adalah seketika roh menyatu dengan tubuh. Tubuh bersama dengan roh. Disitulah saatnya kita minta ampun dan bertobat. Kalau tubuh sudah tidak ada lagi, oleh karena ketidakwajaran yang kita lakukan tadi, tidak ada lagi masa bertobat saudara. Menangislah kita. Allah dan Rasul tidak peduli. Betapa tersiksanya. Ingin makan, ingin minum, tubuh tidak ada lagi. Ingin bergaul bersama teman dan sahabat, tubuh sudah tidak ada lagi. Apa? Kenapa kita masih punya rasa itu? Karena kita masih di dunia ini. Karena kewajaran untuk makan dan minum, bersahabat, berkaum, itu masih ada. Tetapi tubuh badan jasad sudah kita binasakan sendiri saudara. Nanti pecah langit, pecah bumi, berhamburan alam semesta, itulah kiamat. Kita ada di dalamnya. Tersiksa. Tersiksa. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Yang Rasul sampaikan kepada kita. Takutlah kamu kepada api. Panas, pedih, perih, menyiksa. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Arti manusia dan batu itu sebagai bahan bakar adalah yang menyebabkan terjadinya itu adalah manusia. Tubuh badan jasad ini yang di dalamnya ada hawa nafsu dan setan. Yang di dalamnya ada penyakit hati. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, bilah, tamak, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan, membunuh. Kalau tidak membunuh orang, yang membunuh diri. Takutlah kita kepada siksaan itu. Bahan bakarnya manusia, yaitu kita sendiri yang melakukan itu. Kita sendiri yang menjadikan api itu membara, membakar diri sendiri. Lalu batu itu apa Pak Abu Fikri? Batu itu apa? Batu itu simbol hati yang keras. Yang di dalamnya kita berada. Jadi batu itu adalah sangkar. Yang di dalamnya ada kita. Bayangkan. Makanya di Sumatera Barat ada namanya batu sangkar. Batu sangkar. Artinya batu di dalamnya kita berada. Itu adalah kias bagi mereka yang hatinya keras. Tidak menerima peringatan Allah dan Rasul melalui para wali-wali, para ulama-ulamanya. Bukan kita mengatakan batu sangkar itu orang-orangnya keras hati, tidak. Tetapi orang yang menyampaikan kaji batu sangkar, di situ tempatnya. Mereka adalah para wali, utusan Allah dan Rasul kepada kaum pada waktu itu. Tapi ingat, waktu itu daerah itu belum disebut dengan Sumatera Barat, belum. Apalagi Padang, belum. Itu cerita batu sangkar. Makanya Rasulullah pernah bersabda, berkata bahwa yang paling keras itu apa, wahai sahabat-sahabatku di alam semesta ini? Mereka bilang besi. Ternyata besi kalah dengan api. Ternyata api kalah dengan air.
Ternyata air kalah dengan angin. Ternyata semua itu kalah dengan hatinya anak Adam. Keras. Ini yang menyebabkan kalimat fatakun narolat yaquduhan nasi wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada siksa api, siksa panas, siksa pedih, siksa perih, penderitaan yang penyebabnya adalah manusia dan batu yang diberikan itu khusus bagi mereka yang ingkar, yang kafir, yang tidak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di mana letak Allah menyiksa di sini? Rasul menyiksa di sini? Tidak ada. Kita yang menyiksa diri sendiri, kita yang menghukum diri sendiri, kita yang menyengsarakan diri sendiri. Maka jangan kita katakan takdir. Rasul tidak mau bercerita tentang takdir karena akan mengacaukan kisah dan cerita. Itu. Nah, kembali kepada ayat tadi. Wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Infakkanlah apa yang sudah aku negahkan pada kamu. Manfaatkan dia di jalanku, kata Allah dan Rasul. Yaitu jalan selamat. Jalan selamat, saudara. Bukan jalan siksa. Maka dikatakan pada ayat berikut, janganlah kamu lemparkan dirimu ke lembah yang hina. Lembah yang menyiksa, jangan. Kalau jangan itu kan artinya dia melarang. Kok kita tersiksa, kita katakan Allah menyiksa, Allah menghukum, mengazab. Kok bisa begitu? Bahkan Allah katakan, wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berbuatlah kamu dengan perbuatan baik. Kalau surah Al-Qasas dikatakan, berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Itu pedoman yang pokok, saudaraku. Itu disuruh kita berbuat baik sebagaimana Allah, Rasul berbuat baik kepada kita. Saya masih teringat waktu saya berada di dalam ruangan ICU. Sewaktu perut ini masih langsing ya. Saya dulu langsing, Bapak Ibu. Masih ya fit-fitnya fisik. Akhirnya pecah, usus saya itu pecah. Jadi mau tak mau kata dokter harus dikeluarkan usus tadi. Dibersihkan semua yang ada di dalam perut tadi. Hati, limpa, jantung, ginjal itu. Semua makan sudah berserak di sana. Dioperasi. Konon kabarnya kata dokter yang membedah saya, satu nasi saja kena hati, kena limpa, kena ginjal akan menjadi infeksi benda-benda itu. Satu nasi saja atau satu benda asing saja. Tetapi ini sudah bukan satu lagi, sudah berserak. Kotoran macam-macam di situ. Makanya saya dilarikan di ICU. Kalau kata dokter itu, tapi setelah saya sembuh, biasanya tidak ada manusia yang hidup lagi setelah begitu keadaannya. Tidak ada, saudara. Tetapi kenapa saya masih hidup? Kenapa? Mungkin karena harus menyampaikan kajian-kajian ini kepada kita semuanya. Karena hidup dan mati itu kan ketentuan Allah dan Rasul. Bukan ketentuan kita juga. Bukan ketentuan dokter juga. Tapi tidak menyalahi pengetahuan. Karena ini kejadiannya tidak seluruh. Makanya saya bersyukur kepada Allah dan Rasul. Betapa besarnya anugerah ini untuk kita nikmati bersama, saudaraku. Itu ceritanya. Nah, di dalam ICU itulah saya merasakan sesuatu. Ada 4 penemuan saya di situ. Tapi saya ceritakan satu saja. Seketika saya sadar
Saya melihat orang-orang kiri kanan saya lihat. Nah, ini bakal mati ini sebentar lagi. Kelihatan itu auranya. Wah, ini subuh nanti matinya. Ini kira-kira 2 hari lagi matinya. Dari mana kita tahu? Ya dari Allah dan Rasul. Diberikan pemahaman saat itu. Karena manusia itu mempunyai nur. Kekuatan nur itu adalah putih. Akan meredup menjadi kuning. Akan meredup menjadi merah. Abu-abu kemudian hitam. Maka matilah dia. Dia yang mana? Dia tubuh tadi. Di situ kita dapatkan. Nah, suara gaib yang saya tangkap. Maaf, saudara-saudaraku, jangan tersinggung. Jangan mengatakan pula, kalau yang itu pribadi Pak Bu, tidak usah dibuka-buka. Lah, ini kan pelajaran. Ini pengalaman loh. Nah, waktu itu saya menekankan suara. Terang suara itu. Waktu itu saya dipanggil Abu Fikri. Padahal nama saya Arnedi Saharja. Panggil saya Abu Fikri. Saya dipanggil dengan kata Abu Fikri loh. Abu Fikri. Siapakah yang membuat rumah sakit ini? Saya katakan tukang. Ditanya lagi, siapakah yang membuat alat-alat medis ini? Saya katakan para ahli. Kemudian ditanya lagi, siapakah yang membuat obat-obat ini? Saya katakan ahli medis. Kemudian ditanya lagi, siapakah para dokter-dokter itu? Saya bilang manusia-manusia pilihan yang memiliki keahlian di bidang medis dan penyakit. Maka suara itu tertawa, tersenyum. Tampak senyuman itu, saudaraku, yang tidak bisa aku ceritakan. Bagaimana bentuk indahnya senyuman itu. Beliau katakan kepada saya, yang membuat rumah sakit itu, alat-alat medis itu, obat-obatan tadi, yang merawat kamu itu yang namanya dokter. Ya bukan manusia loh, bukan. Bukan manusia yang kamu katakan tadi. Itu yang melakukannya adalah aku. Akulah yang membuat rumah sakit itu. Akulah yang membuat peralatan itu. Akulah yang membuat obat itu. Akulah yang merawat kalian waktu itu. Bukan dokter. Tetapi aku melakukannya melalui manusia-manusia yang di dalamnya ada ianya yang daripada aku. Itu ruh. Adakah engkau lihat aku memilih-milih? Kamu agamamu apa? Keyakinanmu apa? Kamu preman atau tidak? Kamu taat apa tidak? Adakah kamu melihat aku seperti itu? Untuk menjadikan mereka itu pandai membuat rumah sakit, pandai membuat alat, pandai membuat obat, pandai merawat kamu. Tidak. Aku cuma profesional. Apapun agamamu, apapun aliranmu, apapun perangai kamu, aku tidak peduli. Kamu profesional apa enggak? Ahli apa tidak di bidang itu? Kalau ahli aku pilih menjadi tukangnya, pembuat rumah sakit, menjadi orang yang bikin alat, menjadi orang yang bikin obat, menjadi dokternya. Kamu lihat waktu itu dokter merawat kamu. Adakah dokter bertanya agamamu apa? Kamu berprestasi apa tidak? Kamu orang baik apa tidak? Kamu itu siapa? Tidak ada dokter bertanya seperti itu. Nah, sikap dokter inilah adalah sikapku. Sepersekian persen kecil. Berbuat baiklah kepada kaum dan umat. Jangan memandang bulunya, memandang warnanya, keyakinannya. Tidak begitu caranya aku. Apapun agama mereka, keyakinan mereka, sikap perangai mereka, di dalam dada mereka ada ruh yang sama dengan kamu. Saudara kamu loh.
Begitu cara kita berbuat baik, saudara. Jangan salah-salah. Saya dahulu pernah punya pengalaman, tidak usah saya sebut, kalau kotanya kota Bengkulu, tidak usah saya sebut masjidnya. Saya waktu itu menggantikan teman saya untuk menjadi ustaz, memberikan kajian antara maghrib dengan isya. Nah, sewaktu saya mau masuk masjid, di sebelah masjid itu ada rumah. Ada seorang ibu-ibu tinggi besar, melotot kepada saya dan tatapan yang benci, marah. Ya karena saya tidak punya urusan sama dia, ya saya diam saja. Ngapain saya harus terganggu? Kan saya tidak pernah berurusan dengan dia. Saya masuk ke masjid, pimpin sholat maghrib, mengisi pengajian. Saya masih ingat waktu itu saya membahas tentang wudhu. Apa saya bilang? Jika kita sudah berwudhu, berarti kotoran fisik sudah terangkat. Kotoran batin sudah terangkat. Berkat doa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, jangan dikotori lagi hati itu. Jangan lagi kita menggunjing, mengupat, membenci siapapun. Apapun agama mereka, apapun aliran mereka, apapun perangai mereka, tidak boleh kita membenci. Ternyata saudaraku, di luar sana, ibu besar tinggi yang benci kepada saya tadi tersentuh hatinya. Ini dalam pengakuan beliau loh. Di mana saya tahu? Nah, seketika saya keluar dari masjid, tidak mendekati motor, maaf motor, saya masih punya motor, belum punya mobil. Hanya itu yang Allah anugerahi saat ini. Entah, kalau besok tidak tahu saya. Nah, ibu tadi dekat. Ibu tadi mendatangi saya. Dia berkata kepada saya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, saya katakan. Boleh saya salaman? Boleh, saya salaman sama beliau. Sambil menangis. Luar biasa Pak Ustadz. Luar biasa. Bapak Ustadz luar biasa. Inilah Islam yang sebenarnya. Inilah yang benar. Inilah pelajaran yang benar. Saya masih bingung, ada apa ini ibu? Akhirnya dia bercerita. Setiap ustadz masuk masjid ini menyengaja memperbesar suaranya mengatakan kafir, kafir, kafir. Matilah kalian karena kalian kafir. Tidak perlu ditolong orang seperti itu. Awak dekat dengan masjid. Itu pekerjaan. Mereka bilang seperti itu Pak Ustadz. Seketika ada pembagian hewan kurban, itu di mic dia bilang orang kafir tidak usah dikasih. Seketika ada pembagian zakat fitrah, orang kafir tidak usah dikasih. Dan selalu saja kata kafir itu diangkat. Orang kafir itu saya Pak Ustadz. Yang mereka maksud kafir itu saya. Karena saya beragama Nasrani. Seorang nenek punya anak sudah janda pula, punya cucu 5. Cucu saya itu mencari barang-barang bekas Pak Ustadz untuk memberikan biaya kepada mereka sendiri, membantu orang tuanya dan membantu kami. Kami jadi buruh Pak Ustadz, tapi kami dihinakan oleh orang Islam. Selama ini begitu Pak Ustadz. Tiba-tiba Pak Ustadz bercerita lain, berkata lain. Menangis saya mendengar itu Bapak. Menangis saya mendengar itu Ibu. Karena saya menatap beliau itu adalah saudara saya. Yang berbeda cara dia memahami tentang Tuhan. Tidak ada salahnya kita berbeda. Karena kapasitas akal pikir kita memang tidak sama. Tetapi kenapa harus disakiti oleh orang yang berlabelkan Islam itu sendiri? Masya Allah. Inilah kalau tidak tahu ilmu hakikat. Akhirnya dia katakan, Pak Ustadz kapan ceramah lagi ke sini? Saya bilang mungkin tidak lagi Ibu. Saya ini hanya seorang Ustadz pengganti. Karena Ustadz ini berhalangan maka saya diminta oleh beliau menggantikan beliau. Seandainya Pak Ustadz sering berceramah mungkin saya ingin mendengar. Bahkan ingin saya masuk masjid.
Akhirnya kami berpisah dengan keterharuan. Saya katakan, ibu sabar ya. Semoga Allah akan memberikan ibu anugerah, berkah, serta petunjuknya. Dia menangis, saya pun menangis. Saya pergi. Nah, begitu kehendak Allah agar kita berbuat baik sebagaimana Dia baik kepada kita. Mau apapun agama kita, aliran kita, perangai kita, sama-sama diberi udara, sama-sama diberi air, sama-sama diberi makan, pakaian, tempat, tidak ada dibeda-bedakan. Kalau masalah kasih, Allah tidak membeda-bedakan, tapi disayang baru Allah bedakan. Karena sayang itu bersangkutan dengan prestasi, saudaraku. Tidak mungkin semua prestasi kita itu sama. Begitulah ketika kita mencapai derajat Islam itulah prestasi. Nah, kembali kita kepada persoalan kita tadi. Berbuat baiklah kamu. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang berbuat baik. Oke. Nah, maka wajarlah Allah berkata, fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab, siksa tadi oleh karena ulah diri kamu sendiri. Apa ulah kamu? Fazuku azaba bima kuntum takzibun. Kamu rasakan azab karena kamu membohongi kebenaran dalam hatimu sendiri. Hatimu mengatakan jangan kamu terobos. Baru fazuku azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab karena kamu mengingkari Allah dan Rasul dan mengingkari kebenaran yang ada dalam dirimu. Nah, begitu saudaraku. Itu sajalah tausiah kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat kepada saya, keluarga dan kaum kerabat. Saya mohon maaf kepada kita semuanya kalau merasa tersinggung dan terganggu dengan ceramah saya. Hanya ini yang bisa saya buat dalam hidup saya. Inilah pencapaian yang saya buat untuk kita semuanya. Mohon maaf betul. Mohon maaf. Ini tidak akan saya hentikan. Selagi suara ini masih ada, kata ini masih ada, saya tidak akan berhenti menyampaikan suara-suara kata-kata Tuhan untuk kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.